Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews dan kita masih berbincang-bincang dengan topik pengembangan geowisata di Lombok. Masih bersama manajer Geopark Rinjani, Mbak Meliawati. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih geowisata itu, kemudian potensi kita ternyata luar biasa dan ini belum dikembangkan oleh hampir semua orang di Indonesia Belum ini ya. banyak, Jadi kita ini peluang untuk menjadi pioner untuk mengembangkannya. Nah, tadi kita sudah sampai di klasifikasi yang Net Geo. dilakukan oleh Net Geo. Boleh dilanjutkan? Oke. jadi jadi Net Geo itu pernah mengidentifikasi karakter-karakter wisatawan gitu. Nah, mereka itu ada satu karakter wisatawan yang disebut sebagai geoservice. Jadi geoservice itu adalah karakter wisatawan yang memang ketika mereka berwisata itu tidak hanya maunya itu datang terus wisata foto-foto terus pulang, tapi mereka ingin memberikan sesuatu, ingin berkontribusi terhadap daerah yang dia datangi. Jadi berkontribusi untuk lingkungan lah, untuk budaya setempat gitu. Nah, itu dari 100% karakter wisatawan, geoservice ini ada 11%. Tuh. Berarti lumayan ya? Lumayan, 11%, dan trennya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang geoservice itu meningkat. Jadi sepertinya yang mass tourism itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi ya samalah kayak kita, kalau kita ingin berwisata itu kan kita kan lebih nyaman gitu ke lokasi-lokasi yang tidak terlalu ramai, ya sesuai lah dengan daya tampungnya. Terus kita juga bisa berkontribusi lokal gitu terhadap berkontribusi. Nah, gitu juga ternyata semua orang di dunia ini lebih dari 11% pingin kayak gitu, dan terus meningkat trennya. Nah, disitulah peluang kita, pasar kita. Oke, jadi ini peluangnya semakin nyata ya. Kalau tadi memang potensinya besar, kemudian belum ada yang mengembangkannya, fokus mengembangkannya sehingga kita bisa jadi pioner, dan pasarnya juga ada. Iya, pasarnya ada. Tinggal bagaimana kita itu mengenalkan diri, ya membranding diri, bisa menggait pasar itu tadi. Nah, ini tadi Mbak Melia sudah mengatakan bahwa sudah dilakukan sebenarnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, apa strateginya melihat peluang yang begitu baik ini agar kita jadi wisatawan minat khusus ini bisa langsung, kalau misalnya mereka mau geowisata, langsung di top mind-nya itu Lombok gitu. Wow. Yang pertama sih kami mencoba masuk dulu engage dengan komunitas-komunitas lokal yang memang punya lokasi, maksudnya dekat dengan objek-objek geowisata yang bisa dikunjungi itu. Dan ini tidak hanya geowisata itu tidak hanya tentang Gunung Rinjani gitu. Jadi semua wilayah itu bisa dijadikan objek geowisata asal ya punya cerita unik kegeologian tadi. Nah, kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, kemudian ya coba diskusi, apalagi di NTB ini kan ada 99 desa wisata ya. Nah, coba bayangkan kalau 99 desa wisata, Mas Dev dikasih list gitu, mau kemana. Terus bingung kan? Bingung karena mungkin di bayangan kita desa wisata ini ya paling sawah, indah, sawah gitu aja semua kan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita berangkat dari geowisata, misalnya berangkat dari geo tadi, bumi tadi, kita berangkat dari identitas mereka. Jadi bisa saja desa-desa itu punya identitas masing-masing kalau secara kebumian, karena kalau secara geologi kan pindah lokasi aja itu cerita geologinya sudah beda. Nah, itu yang coba kami diskusikan dengan komunitas, dan ya banyak dari mereka yang iya mau gitu, tertarik, bagus nih. Jadi kita bisa muncul sama-sama 99 ini dengan identitas masing-masing. Jadi kan tidak akan saling menutup gitu, malah saling mengembangkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian melakukan ya pelatihan interpretasi geowisata untuk
mencetak interpreter lokal. Karena kalau di geowisata ini kan yang jadi yang menjalankan itu kan masyarakat. Community based tourism juga yang menjalankan masyarakat. Jadi mereka harus punya SDM yang unggul dan dapat berdaya saing global. Oke, jadi ada beberapa hal atau strategi yang sudah dijalankan. Yang pertama kerjasama dengan komunitas-komunitas lokal, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian ada lagi ya, tapi ditahan dulu. Kita harus break lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Anyus.